tujuan utamanya kami hadir sehingga ya kejadian-kejadian yang menimpa kawan-kawan di lapangan ini tidak terulang kan. Tak dibela si Liu. Setiap kali terjadi ya menjadi masalah kita sudah tidak mau menghabiskan energi untuk mengurus sebenarnya permasalahan seperti itu, tapi bagaimanapun juga ya karena ini menimpa kami sehingga pemikiran kami yang kita melakukan upaya di pemerintah daerah membangun komunitas ini membangun kesepahaman bersama dengan catatan bahwa setelah kesepahaman ini terjadi ya makanya itu udah membengi ke Dempole ya mungkin tidak akan ada lagi kami melakukan audiens seperti ini karena ya jelas juga secara regulasi ya teman-teman bekerja di atas aturan dan ada kode-kode itu yang menentukan mungkin seperti itu. Ada tambahkan kawan-kawan bicara gitu. Asdar yang mana? Iya, lepas masker. Coba. Ya bisa lepas masker. Ya. Berarti langsung saja. Ya. Saya ceritakan bahwa pada waktu itu kebetulan saya konfirmasi kuasa hukum pelapor di Tun. Telah mendapatkan hasil wawancara dari pelapor atau penggugat, saya kemudian menindaklanjuti untuk mewawancara kepala desa dengan tujuan agar pemberitaan kami berimbang, tidak berat sebelah. Namun saya ke kantor desa, beranjak ke kantor desa mendapat informasi bahwa Pak Desa ada di rumahnya. Jadi saya langsung ke rumahnya, masuk dengan baik, sopan santun, kemudian duduk bicara bersama, berbicara dengan tujuan untuk mengkonfirmasi perihal yang gugatan Ketun. Setelah saya bertanya, berselang beberapa detik saya bertanya, dia tidak siap untuk diwawancara, dan saya hargai itu karena itu kan hak narasumber. Kita tidak bisa memaksa dia untuk berbicara. Yang pasti kami menjalankan tugas untuk mengkonfirmasi entah dia mau menjawab atau tidak, itu haknya. Tapi setelah dia bilang saya tidak wawancara, tidak apa-apa, bisa, itu haknya kita di situ. Tapi dia marah terus sampai saya keluar. Dia singkat cerita saya keluar, dia masih teriak-teriak, bahkan dia melakukan pergerakan mau keluar mau ke dalam rumah lagi, entah mau ambil apa kan, yang pastinya dia marah. Saya tidak sebut dia mau ambil parang, tapi entahlah, yang pastinya dia gerakan-gerakan itu kayak pulang balik ya, ditahan sama anaknya. Yang pastinya saya jamin bahwa saya bekerja sesuai dengan aturan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang PS dan menaati kode etik jurnalistik pada saat itu. Begitu saja. Oke. Masih ada? Iya. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terima kasih atas waktunya sehingga hari ini bisa audiens pimpinan daerah. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya, saya juga agak capek. Berapa kali berkebun, tapi karena ini solidaritas kawan-kawan dan secara administratif juga saya selaku pimpinan redaksi media ini, maka tanggung jawab itu tentu harus kita jalankan dan teman-teman agendakan untuk kita audiensi. Saya setuju. Perjalanan ini menurut saya ini adalah gerakan level kedua. Gerakan level pertama saya kira sudah terjawab bahwa ada blow up pemberitaan sekitar 15 media yang melakukan pemberitaan 3-4 hari lalu, 5 hari lalu, dan itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Tidak ada hak jawab, hak koreksi dari oleh para pihak yang dianggap bahwa dia melakukan sesuatu, melanggar kode etik, melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers. Nah, sehingga menurut saya adalah tanda petik sementara bahwa hal ini benar adanya. Karena tidak ada sampai hari ini bantahan bahwa itu tidak benar. Itu sepihak dari kalangan pers, itu catatan pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah
Pemda ini kan mitra. Saya tahu persis teman-teman yang lain itu punya hubungan baik dengan Pemda. Kenapa nih perlu kita dorong? Walaupun banyak skenario, tapi saya pikir dengan disepakatinya bahwa ini audiensi harus dilakukan, menurut saya itu wajar. Karena memang catatan kita adalah bukan soal nasib, bukan soal siapa, tetapi ini ada 168 kepala desa, ada 14 lurah, puluhan pimpinan daerah yang lain. Artinya apa? Sekitar 200-an pimpinan daerah yang komunikasinya memang harus terbangun strategis dengan ya orang-orang. Nah, sehingga menurut saya catatan hari ini adalah ini alarm, ini pesan yang kami sampaikan bahwa ya kita harus baik-baik, harus memahami betul tupoksi masing-masing bahwa peran teman-teman itu ya memang, bahkan menurut saya kalau kita mau timbang, pers itu memang paling buruk di masyarakat sebetulnya untuk sampai sekarang ya. Walaupun ini bukan penelitian resmi di daerah, saya kira rahasia umum itu cap. Itu klaim terhadap pers itu kan agak, kalau ditimbang-timbang itu agak buruk gitu. Tapi ini memang risiko menjadi wartawan itu, insan pers itu memang begitu. Di satu sisi kita dipuja-puji, di satu lain kita dihina, bahkan mungkin dia ada intimidasi. Bahasa saya kepada teman-teman bahwa ini sudah ada unsur intimidasi, sehingga memang harus kita komunikasi. Kurang apa saya kenal Pak Nasir? Bahkan saya bilang sama teman-teman di media sosial, satu-satunya calon kepala desa ya, ini sejarah hidup pendek gitu ya, paling pertama mengungkapkan dukungan secara moral kepada Pak Nasir. Belum selesai proses perhitungan suara, saya udah katakan harus kita dukung. Dan satu-satunya desa yang tidak berusaha melakukan gugatan. Pada pelanggaran itu tumpukannya banyak, tapi saya bilang udahlah, demokrasi memang bolong-bolong selalu ada. Tapi harus ada kedewasaan untuk menerima apa hasilnya. Nah, itu catatan penting karena supaya tidak merembet-rembet ke pribadi. Karena kan saya secara pribadi dianggap bahwa ini terlalu di-blow up sedemikian rupa. Ini nafsunya pers, bukan. Ini tuntutan dari jawaban yang ada. Ini efek dari apa yang dilakukan narasumber terhadap kami yang semestinya tidak boleh. Hak menolak itu wajar. Bisa saja. Hak tidak dipercaya pers itu wajar juga. Bisa-bisa saja. Tidak dibaca karya tulis. Atau tidak mau diwawancara, bisa. Tapi saya kira ini kan cara santun. Bahkan dalam pers pun dikatakan bahwa hak koreksi dan hak untuk tidak mau diwawancara itu bisa. Tapi tentu tidak boleh marah-marah. Tidak boleh melampaui batas. Karena kan teman-teman juga kan diikat dengan profesinya, dengan etikanya, terutama teman-teman kami ini. Adinda Asdar ini dia sudah disertifikasi Dewan Pers. Nah, wibawa itu harus dipertahankan. Bahwa tidak mungkin Asdar dengan legitimasi yang dia punya itu dalam menjalankan tugas diperlakukan semena-mena. Nah, karena itu Pak Bupati mungkin ada hal yang kurang mengena, tapi saya kira harus kita suarakan karena supaya saling sepaham. Sekali lagi bahwa ya kita di daerah tantangan kebebasan pers itu berat sekali. Karena banyak sekali pers yang lahir di benak masyarakat itu mungkin lebih buruk dulu, baru datang sesuatu yang sudah diproduksi sedemikian baik gitu. Jadi inilah menurut saya memang harus tidak apapun yang buat harus kita suarakan terus bahwa kemerdekaan pers, kebebasan pers harus disuarakan ya walaupun pahit gitu. Saya kira begitu dulu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ya, minta maaf kalau ada yang keliru dari saya. Terima kasih. Saya mungkin sedikit Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang sekiranya berkenan menemukan pada hari ini. Langsung saja bahwa beberapa hari yang lalu kami melakukan kajian terkait persoalan ini. Dan betul di dalamnya kami temukan bahwa Kepala Desa Sendana ini murni melanggar Undang-Undang Pers sesuai dengan kajian kami. Tetapi untuk membuktikan itu maka kami menganggap perlu untuk penyelidikan. Nah, berdasarkan kajian kemarin itu saya usulkan untuk dilapor sekalian saja persoalan ada apa nantinya yaitu persoalan di belakang. Tapi kemudian itu dibantahkan oleh teman-teman dengan alasan itu akan mempersulit lagi, sehingga diputuskanlah untuk dilakukan audiens. Nah, di dalam audiens ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang saya hormati, simpel sekali permintaan kami sebagai pekerja pers bahwa kami ingin mendapatkan kebebasan pers tanda kutip untuk menjalankan tugas kami sesuai dengan Undang-Undang 40. Itu saya Pak Bupati. Terima kasih. Saya kira
Untuk sementara cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Bapak Okin, adik-adik semua wartawan, baik cetak maupun elektronik. Ini yang semua saya hormati, saya banggakan. Pertama kita bersyukur karena baru kali ini kita bisa silaturahmi kumpul-kumpul banyak-banyak. Setelah awal waktu kita bentuk ikatan itu, saudara sekaligus saya bilang ada ruangan di sana kita jadikan untuk sekretariat sedangkan mengenai ya, pemahaman saya sampai hari ini ya akor-akor saja, baik-baik saja karena kita selalu ketemu dari jam ke jam setiap hari dan pemahaman saya dengan Pak Wakil ya justru bagus ya, ke lapangan pun selalu sama-sama dan sebagainya. Nanti juga saya kaget kemarin dulu ya, baru saya dilapori oleh Kedi bahwa ada kejadian begini dan itu membuat ketersinggungan, ketidakenakan dari para wartawan. Jadi butuh audiens yang bagus itu supaya bukan cuma saya yang tahu, tapi jajaran Pemda dari tingkat atas sampai bawah bisa paham dan tentang kejadian. Ya sekarang saya dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Kabak Hukum sudah dengarkan langsung baik dari yang bersangkutan maupun perwakilan kalian ya, dengan insiden yang tapi Pak Sarman tadi bilang di level 2 yang intinya itu ya ada begini tapi tidak tanggapan. Jadi prinsip kami yang penting kami tahu dan dilapori resmi jelas datanya kita melakukan tindakan kepada bawahan kami kalau seperti itu. Saya hanya bangga dan terima kasih kepada kalian karena kami masih dihargai sehingga tidak langsung melapor, tapi masih di level untuk audiens. Jadi setelah kami paham persoalan ini, intinya adalah satu. Yang pertama, segera kami akan memberikan teguran keras kepada oknum kepala desa. Kedua, surat secara umum kepada jajaran supaya berlaku sopan ini baik kepada wartawan. Yang penting kalian juga menjalankan tupoksinya dengan beretika dan sebagainya. Jadi kita balance. Karena ini banyak juga, mohon maaf, ini persoalan oknum. Strategi tekniknya oknum bersangkutan sehingga dua kadang menimbulkan tension. Jadi kita harapkan dengan masa ini itu balance. Artinya adik-adik juga menjalankan tupoksi sebagai wartawan, bagaimana etika yang terbaik di dalamnya, dengan memahami kondisi budaya adat kita di memasak. Begitu juga jajaran kami, sekalipun kondisi begitu tidak boleh emosional. Dan siapa wartawan, sampai tidak ada orang lain. Kita juga antara anak orang tua, lebih-lebih kalau namanya pemerintah ya kan anak kita semua. Jadi harus bagaimana caranya supaya dihargai, dilayani, dan diberi informasi yang memang bisa diberi informasi yang sejelas-jelasnya sehingga ya kembali puas, yang memberi juga masih puas. Dan misalnya karena ini kita sudah ada masukan, saya dengan Pak Bupati saya akan menurunkan surat memanggil yang bersangkutan sekaligus untuk memberi keteguran keras. Kedua, hukum akan mengeluarkan saya tanda tangan surat secara umum kepada jajaran supaya jangan berulang karena ini sudah berapa kalinya. Waktu masalahnya dulu masih dipimpin Pak Yusuf. Begini lagi, karena ada perlakuan kasar terhadap wartawan. Tapi sudah berhenti berapa tahun, tapi kali ini, hari ini. Jadi saya mohon maaf kepada anak sekalian, adik sekalian, tidak pernah kejadian ini dan apa isi hati kami akan segera tinggal. Sesudah itu kami akan meragu, sekarang saya akan panggil hasil, kemudian itu secara khusus karena sudah kejadian. Dan secara umum tentu kami akan mengingatkan teman-teman bawahan supaya beretika, tetap kita junjung tinggi namanya saling harga menghargai. Orang memasak bilang si tayu sepakat sampai serangnya memang. Sehingga kalian juga mitra kami yang sangat membantu kami di lapangan berjalan dengan ikhlas, termotivasi dengan baik. Ya kami juga bisa terbantu untuk mempublikasi apa yang kami bikin di daerah yang kita cintai bersama. Tanpa kalian kami juga tidak akan apa-apa. Karena tidak ada yang mempublikasi merasakan pengalaman kita bikin. Begitu juga kalau ada permasalahan yang kan
sumbang saran banyak-banyak juga kami terima dari wartawan, seharusnya begini Pak, begini Pak, dan sebagainya. Jadi itu kami terima dengan baik. Dan terima kasih atas masukannya ini lewat audiens yang kita bikin. Mudah-mudahan tidak ada lagi persoalan sesudah ini, karena segera kami juga akan tindak lanjut dari dua hal yang saya sudah sampaikan tadi. Dan mohon maaf sekali lagi karena kondisi dan situasi kita sekarang, dunia sekarang, negara sekarang sehingga begini keadaan. Mohon bantuan anak-anak sekalian untuk membantu kami supaya keadaan di bangsa ini kita aman-aman saja dalam dua hal. Bagaimana tentang pangan bisa terjaga. Sekalipun krisis keuangan, tapi kita tetap bagaimana daerah ini aman. Karena peran kalian. Yang penting keterbukaan, kejelasan antara pemerintah daerah dengan kalian itu selalu terjalin dengan baik. Saya kira begitu, dan saya ada tambahan dari Pak Wakil Bupati. Harapan juga dari saya, pertama tentu Bapak yang saya hormati, kawan-kawan saya banggakan apa yang disampaikan Bupati. Tentu saya juga harus bicara sebagai Wakil Bupati, mengapresiasi teman-teman yang memilih alternatif penyelesaian masalah dengan cara merespon orang tua dan anak. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya sebagai aliansi jurnalis Kabupaten Mamasa. Inilah salah satu ciri kemanusiaan. Dan berikut tentu kebebasan pers kami sangat mengerti. Sekalipun juga masing-masing kita harus menyadari bahwa kebebasan terbatas. Ketika kebebasan ini bertabrakan, maka terjadilah seperti ini. Nah, oleh sebab itu, ketika kebebasan kita gunakan melanggar kebebasan orang lain, satu kata yang mesti kita tanamkan dalam hati. Situ yang toripa, bisa saling menjaga, tetapi dengan cara-cara yang beretika. Ada cara-cara yang menjalankan kebebasannya, misalnya tidak mau diwawancara, tetapi menunjukkan cara-cara yang tidak mengenakan, itu juga tidak beretika. Nah, kalau andai kata Pak Bupati atau saya mau wawancara tentang ini, mohon maaf saya tidak siap diwawancara. Ini kan berarti sampai di sana. Ya Pak Asdan? Ya, berarti sampai di sana. Tapi ya saya kira setiap manusia pasti punya waktu-waktu di mana dia stres, di mana dia tidak bisa mengendalikan diri. Jangankan kita, Ferdi Sambo saja, seorang bintang 2, ada saatnya dia tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga tentu Pak Bupati sudah sampaikan secara khusus Pak Nasir akan dipanggil khusus yang akan diperingati. Tentu ini menjadi pembelajaran Bapak Hukum untuk mengeluarkan surat ke semua pejabat pemerintahan termasuk Pak untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman wartawan. Karena ya kita terbantu sekali dengan kehadiran teman-teman wartawan yang memberitakan banyak hal tentang apa yang kita lakukan. Termasuk setelah COVID kita inflasi masyarakat tidak paham kalau tidak lewat teman-teman wartawan. Supaya ya kalau kami menderita, tentu teman-teman wartawan belum menderita. Sehingga tolong dibantu disosialisasikan ke masyarakat tentang apa itu inflasi dan resiko inflasi. Dan semua kita bisa melewati ujian ini. Saya kira terima kasih sekali lagi dan kembali. Saya kira itu saya Sebelum Pak Bupati, pertama ya terima kasih banyak atas respon dari pemerintah daerah terkait dengan hubungan kemitraan dan kesepahaman terkait tugas jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman wartawan. Satu yang ingin kami sampaikan lagi selalu saya bahasakan ke teman-teman bahwa buruknya orang luar Mamasa menilai Kabupaten Mamasa ini tergantung 10 jarinya teman-teman. Nah, kalau yang baiknya cerita teman-teman, maka baiklah orang membaca itu. Kalau buruknya yang keluar, maka orang juga akan melihat itu. Sehingga memang penting kemitraan ini dibangun dengan baik dan kesepahaman terhadap tugas tupoksi masing-masing ini penting untuk kita saling memahami.
Kemudian berikut terkait dengan seperti yang dibahasakan Pak Bupati tadi mengenai oknum wartawan yang dalam tanda kutip di luar cara-cara kami melakukan kaidah-kaidah jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 99, maka apapun konsekuensi yang dilakukan teman-teman, saya tidak akan berada di belakangnya teman-teman. Kalau sampai proses hukum teman-teman, saya tidak akan berada di belakang teman-teman. Kalau dia menjalankan tugas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu. Ini saya sampaikan untuk meyakinkan pemerintah daerah bahwa kami dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik ini akan selalu berpatokan pada Undang-Undang 40 itu tanpa mengesampingkan keberadaan kita, kebiasaan kita atau masa. Artinya kan ini harus seiring sejalan. Nah, sehingga ya atas respon Pak Bupati bersama Pak Wakil dan Pak Kabak untuk membantu kami membangun kesepahaman ini terhadap bawahan pemerintah daerah yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih. Ya mudah-mudahan kita berharap bahwa kejadian serupa ini ya tidak terulang kembali, karena ya terlalu habis energi kita untuk mengurusi hal-hal yang seperti ini. Saya kira seperti itu Bupati. Ya ada ketika dalam diskusi kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari bahasa kami, dari tingkah laku kami termasuk audisinya, kami mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Jadi saya kira saya mewakili jajaran bersama Bupati dan Ketua Hukum. Sekali lagi kami terima baik ini, kami respon dengan baik, dan segera kami akan tidak lanjuti. Saya mohonkan ya selesai kita keluar dari ruangan ini, tidak usah lagi dibesar-besarkan karena berada dalam penanganan kami, dan insya Allah tidak akan itu lagi kedukan. Ya, kami akan sampaikan teguran keras. Bukan cuma itu, kaitan juga sudah ada hasil dari Ombudsman dan Inspektorat, itu juga saya akan mengambil sampai pada hasil dari praktek. Jadi memang kami akan alhamdulillah. Saya kira oke, terima kasih banyak. Karena kami akan menuju Toraja ini karena ada mertuanya asisten satu meninggal. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Ada jaminan seperti yang dijaminkan oleh Undang-Undang 40 tahun 1999 dan kebebasan pers itu terlaksana. Nah, kesepahaman ini yang harus kita bangun dengan pemerintah daerah, termasuk sampai ke jajaran terbawahnya, sehingga tindakan-tindakan kekerasan terhadap wartawan, intimidasi terhadap wartawan, penghalang-halangan tugas-tugas wartawan ini tidak terjadi lagi. Karena khusus di Kabupaten Mamasa ini bukan kali pertama, ini sudah kali yang kesekian teman-teman ketika menjalankan tugas jurnalistiknya ini mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari narasumber yang notabene-nya adalah petugas-petugas negara. Nah, kesepahaman ini yang kami komunikasikan ke pemerintah daerah supaya ke depan kekerasan terhadap wartawan, tindakan-tindakan penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini tidak terjadi kembali. Dan kita bersyukur bahwa dalam audiensi ini terbangun kesepahaman dengan pemerintah daerah, mereka memahami itu. Dan pemerintah daerah akan segera mengeluarkan surat keputusan khusus yang akan ditujukan kepada seluruh jajarannya untuk ketika teman-teman wartawan melaksanakan tugas-tugasnya ini tidak terjadi lagi tindakan-tindakan yang kurang mengenakan yang akan merusak hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah. Saya kira seperti itu. Langkah-langkah apa yang diambil pemerintah daerah dalam pemerintah daerah? Berapa nomor Mudinda? 082. Gimana? Ini kan maksudnya
082 082 293 293 387 387 04. Kita sudah ngomong 04. dan 0822 9338 7046. Oke. Sakarya. Sakarya melaporkan. Apa ini? Apa tuh mediamu? Keren TV1. Ini ribet sekali. Ambillah. Keren Jangan TV1. Ibu santai. Dia polisi begitu baru. Jangan ini. Apa? Liputan orangnya apa ini? Keren TV1. Oke, saya duluan. Kamu lah.